Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidrawati dengan NIM 18650.074 kelas B. Di sini saya akan mereview materi dari manajemen proyek, yaitu dengan judul Project Cost Management. Yang pertama itu biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang telah disetujui. Prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama itu profit, keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan total, biaya untuk memiliki sebuah produk layanan atau total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang tepat secara langsung hubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya yang tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek berjalan. Estimasi biaya. Manajemen proyek menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikendali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya PI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengolah ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama itu perkiraan analog atau atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dan proyek sebelum yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas menunjukkan untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik menggunakan karakteristik atau parameter dalam modal matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek tahapan butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Yang kedua itu WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butiran-butiran pekerjaan. Yang ketiga itu sasaran adalah untuk menghasilkan cost baseline
anggaran per fase untuk digunakan manajer proyek untuk mengukur dan membantu kinerja biaya. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya. Yang kedua, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Yang ketiga itu mengkonfirmasi pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Evaluate manajemen merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Evaluate Management atau EFM. EFM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang menginteraksikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EFM harus dibutuhkan terlebih dahulu baseline original plan plus efforted di charges dengan plus dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara prodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EFM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EFM. Plan value PF adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan aktivitas selama periode tertentu. Earned value atau EF adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance. RP yaitu perbandingan pekerjaan yang telah terselesai terhadap pekerjaan yang direncana selesaikan dalam waktu tertentu. Istilah-istilah dalam EFM. Cost variance atau CV variabel menunjukkan apakah kinerja sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Yang kedua itu Chandler variance atau SF variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lambat dari yang direncanakan. Yang ketiga itu Cost Performance Index CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mensistemasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja sampai waktu tertentu. Yang keempat Sundal Performance Index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek waktu tertentu. Baiklah, sekian dari materi dari saya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.